Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Semangat pagi, sehat selalu. Saya hari ini di Lamongan dalam rangka pelantikan di cabang Lamongan. Tapi alhamdulillah saya ketemu Pak Ketua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat selalu ya. Alhamdulillah. Jarang loh saya ketemu dengan beliau ini karena saya lihat dulu itu senyumnya lebar. Sekarang kalau ketemu saya ini senyum sekarang juga nggak begitu lebar lagi. Oh, para sahabat sekalian, memang kita paham lah ya, kita tahu bahwa situasi sekarang memang memerlukan pemikiran yang lebih serius, lebih sungguh-sungguh, dan tentu berat ya. Saya sendiri yang ada di wilayah Jawa Timur juga tentu berat, apalagi yang beliau yang ada di Jakarta tentu lebih berat lagi ya, lebih berat lagi. Tapi tentu ini adalah suatu kewajiban yang harus dipikul beliau sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, organisasi profesi kesehatan bergengsi dan satu-satunya ya di Indonesia dan tentu diakui oleh dunia. Mas Adib, sehat selalu kan? Alhamdulillah Mas Tris. Dukungan Mas Tris dan teman-teman Jawa Timur juga membuat saya tetap semangat. Semangat ya? Iya, Kalau insya Allah kita di Jawa Timur ini selalu berpikir yang komprehensif ya, bersama-sama, dan tentu sebagai dokter kita selalu pengen mengutamakan ya keselamatan kesehatan masyarakat. Siap. Ya. Terus yang kedua tentu kita akan support pemerintah. Ya. Jadi ID itu memang jelas misinya itu kan support pemerintah kan gitu ya. Pasti. Ya. Saya kepingin ketemu Mas Adib, pengen bertanya ya. Selama saya pengen bertemu sebenarnya, saya pengen menanyakan sesuatu. Banyak framing yang berkembang saat ini tentang ID. Ya. Coba kami yang di daerah ini mohon diberi informasi dan pencerahan. Gimana framing itu aja? Silakan. Ya, jadi framing ini kan memang gencar muncul untuk ya mengkritisi ID itu kan sejak mulai kemarin sebenarnya di awal-awal periode kepengurusan kan, pada saat habis muktamar di Aceh itu. Ya. Artinya stoknya sudah ada. Stok framing itu artinya sudah ada. Oh gitu? Ya kan. Artinya seperti direncanakan gitu? Kan. Ini kan sama kan sekarang, kan sama juga gitu loh. Artinya, tapi saya melihatnya selalu begini. Saya selalu optimis sebenarnya. Bahwa satu sisi framing itu memang harus kita kasih anti framingnya. Ya kan, kalau ada isu kita harus buat kontra isunya ya. Tapi satu sisi yang lain juga ini menjadi sebuah catatan buat kita sebenarnya. Mari kita menilai diri kita. Mari kita menilai ID mulai dari PB, wilayah, cabang, perhimpunan. Apa memang harus ada yang harus kita perbaiki? Dan pasti itu pasti menjadi ada beberapa catatan yang memang harus kita perbaiki secara internal, ya kan? Karena kita organisasi besar, kita juga tahu bahwa kita semua manusia biasa dan perlu selalu kita tegaskan. Ini buat supaya teman-teman di netizen juga tahu, pengurus ID itu nggak ada yang digaji gitu loh. Tidak ada yang digaji. Tidak ada yang digaji. Jadi ini perlu dipahami sehingga di dalam kita mengelola organisasi itu semata-mata kepentingan kita itu adalah kepentingan untuk anggota dan rakyat. Anggota dan ini yang kadang-kadang yang tidak dipahami ya, dengan bahasanya bahwa ID menghimpun dana, kemudian ID mengkolek dana, dianggap tanpa pengawasan. Kalau kita pengawasan kita bukan pengawasan secara administrasi struktur seperti yang struktur pemerintah, bukan memang. Tapi kita pengawasan kita apa? Anggota. Anggota itu, dan apa yang kita bisa rasakan kan Mas Tris pada saat kita muktamar. Seperti apa kondisi muktamar, bagaimana persepsi anggota juga kalau memangnya kita itu ada sesuatu yang memang itu kurang pas kan ya. Artinya kita ingin menegaskan bahwa secara the whole-nya organisasi ini memang organisasi yang sekarang ingin berkembang untuk menjadi lebih baik. Sama seperti organisasi yang lain gitu loh. Tapi satu sisi yang perlu kita tekankan, dan saya yakin masyarakat tidak tahu bahwa di dalam pengelolaan organisasi kita semata-mata kita mengedepankan yang namanya
kolektif kolegial, kesejawatan. Dan saya pun di PBD tentunya dengan kondisi yang saat ini dan respon dari teman-teman dari ID wilayah, ID cabang, perhimpunan yang luar biasa, saya harus apresiasi. Di saat kita dikritisi, tapi teman-teman masih komitmen. Padahal kami tahu, teman-teman yang mengelola organisasi ini semata-mata memang hanya untuk kepentingan anggota. Ada yang berpendapat bahwa kok ID sepertinya berseberangan dengan pemerintah. Apa betul? Jadi begini, kalau dibilang berseberangan, kita tahu pengalaman kemarin pandemi. Kita menjadi bagian. Saya tidak bicara dokter atau ID itu yang berjasa terkait dengan pandemi. Tapi kita menjadi satu bagian di dalam sebuah kolaborasi, harmonisasi yang luar biasa, sehingga kita bisa, dalam tanda petik saat ini ya, bisa menyelesaikan pandemi. Pemerintah pun juga memberikan sebuah statement, penghargaan Presiden Pak Jokowi pun juga sudah memberikan sebuah penghargaan kepada profesi gitu loh. Dengan memberikan insentif, dengan kemudian memberikan santunan, itu adalah sebuah penghargaan. Artinya apa? Keberadaan organisasi profesi dalam ini ID beserta seluruh anggotanya menjadi sebuah lembaga yang memang diapresiasi oleh negara di dalam membantu negara. Jadi kalau kemudian sekarang dianggap kita menjadi melawan atau mengkritisi, nah seperti yang selalu bilang, namanya sebuah kebijakan itu memang harus dikritisi. Kalau tidak dikritisi namanya ketidakbijakan. Sehingga pada saat itu muncul sebuah regulasi ataupun apapun itu kebijakan yang kemudian dari sisi kacamata kita sebagai seorang akademisi, kita seorang kelompok profesi, maka tentunya kita harus menyampaikan apa yang kemudian bisa menjadi potensi-potensi yang nanti, mohon maaf, bisa menyesatkan ataupun bisa merugikan kepentingan dari masyarakat itu sendiri. Gitu. Jadi apa yang kita sampaikan itu bukan sesuatu yang sebenarnya yang tidak perlu harus ditanggapi secara represif gitu loh. Ini juga namanya juga sebuah regulasi yang baru mau dibuat regulasi. Tapi kita memberikan sebuah asupan, hati-hati. Ada preventive collateral damage yang harus kita sampaikan, ya. Ada potensi ya. Potensi dan itu menjadi kalau kita di kelompok apa istilahnya itu di agama, semua agama pasti akan menyampaikan bahwa tolong sampaikan sebuah kebenaran. Walaupun pahit juga ya. Walaupun kadang-kadang itu pahit gitu loh. Nah, ini memang menjadi sebuah konsekuensi, tapi paling tidak sebagai tanggung jawab profesi kita sudah menyampaikan. Hati-hati, jangan sampai nanti muncul kebijakan yang kemudian bisa merugikan masyarakat dan juga kemudian bisa memberikan efek-efek collateral damage yang lain. Jadi kalau boleh disimpulkan bahwa apa yang dikerjakan ID dalam kaitannya dengan OBL ini adalah dalam rangka memberikan masukan sebenarnya ya. Betul. Jadi mengkritisi dalam rangka memberikan masukan ya. Karena ada potensi ya yang merugikan kepentingan atau keselamatan masyarakat. Ya. Sekarang Dr. Adib sebagai Ketua PB, kira-kira potensi-potensi apa yang dilihat yang akan mengarah pada merugikan masyarakat itu? Ya, kita ambil contoh saja. Memang ini menjadi sebuah perdebatan yang menurut saya sih ya wajar dalam sebuah muncul sebuah regulasi gitu loh. Dianggap bahwa ini belum ada draftnya. Belum ada regulasi, walaupun tiba-tiba kita ada di sosial media ada sebuah draft, ada naskah akademik gitu ya. Tapi pihak-pihaknya kan masih belum mengatakan bahwa itu sumbernya dari mana. Kita nggak melihat dari sisi itulah. Tapi paling tidak konten yang ada di dalam itu memberikan sebuah warning sebenarnya bagi kita. Memberikan sebuah warning gitu loh. Apa yang kemudian menjadi warningnya, menjadi isi itu? Bukan semata-mata eksistensi organisasi profesi yang akan dilemahkan, bukan masalah itu saja. Tapi kemudian bicara di dalam sebuah aturan proses pembuatan perundang-undangan, jelas semua namanya regulasi pasti akan mulai dari sebuah proses melihat pandangan umum, melihat masukan dari masyarakat. Kami ID adalah bagian dari masyarakat yang memang sudah seharusnya kita memberikan masukan kepada regulator ataupun sebagai pembuat kebijakan di legislatif. Tapi yang perlu juga kita harus tekankan adalah bahwa pada saat itu kemudian muncul di dalam satu draft rancangan undang-undang di mana isinya itu satu, apakah isinya tetap mengedepankan namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, keselamatan pasien, kemudian
nasionalisme, termasuk juga kepentingan pertahanan dan kesehatan, pertahanan dan ketahanan negara. Ya, ini kan juga perlu menjadi perhatian gitu loh. Kita nggak melihat, jadi saya ingin menyampaikan sebenarnya bahwa jangan kita terjebak dalam sebuah yang namanya administrasi, ya. Karena namanya untuk simplifikasi administrasi dengan era digitalisasi, saya kira itu bisa dibuat tanpa harus membuat undang-undang gitu, ya kan. Tapi kita bisa melihat bahwa pada saat kemudian ada hal-hal yang administrasi itu dianggap semua penyebabnya itu adalah sebuah organisasi profesi yang namanya salah satunya adalah Ikatan Dokter Indonesia, maka ini yang perlu kita luruskan juga. Kita hanya sebagian saja yang diberikan kewenangan oleh negara, ya, di dalam undang-undang praktek kedokteran di antara stakeholder-stakeholder yang lain. Ada namanya Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran, ada Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan, ada yang namanya kemudian ya Fakultas Kedokteran ataupun yang lain-lainnya juga gitu loh. Kita hanya satu bagian saja gitu loh. Dan kalaupun ada hal-hal yang berkaitan dianggap bahwa itu kewenangan terlalu berlebihan, ya saya kira kewenangan terlalu berlebihan yang mana gitu loh. Ya, ini kan perlu kita luruskan juga gitu loh. Sehingga tugas yang kemudian diberikan kepada negara melalui undang-undang praktek kedokteran itu lebih ke arah pada namanya memberikan kepastian hukum pada masyarakat, karena dokter yang anggota Ikatan Dokter Indonesia di dalam melakukan pelayanan kesehatan maka tentunya harus ada namanya tersertifikasi, harus ada namanya terregistrasi, harus ada yang namanya kemudian mereka tidak ada permasalahan etik. Siapa sih yang tahu bahwa dokter ini nggak ada masalah dengan itu? Siapa sih yang tahu bahwa kompetensi dokter ini perlu ditingkatkan? Tentunya adalah peer group-nya. Berarti ID kan selama ini ya? Organisasi profesi, artinya ID bersama dengan perhimpunan-perhimpunannya gitu loh. Nah, ini yang saya kira kemudian kita harus luruskan. Sekali lagi, kepentingan di dalam pemberian kewenangan, dalam hal ini terutama adalah rekomendasi izin praktek katakanlah ya, itu semata-mata hanya untuk kepentingan masyarakat. Untuk melindungi masyarakat. Analognya begini Mas Trisno, pada saat kita bicara seorang pilot ya, kenapa pilot itu harus namanya disertifikasi setiap 6 bulan? Karena pilot 6 bulan ya? 6 bulan. Nah, terus kemudian pilot 747 nggak boleh membawa Airbus. Ada sertifikasi sesuai dengan kompetensinya. Kenapa? Dia punya tanggung jawab besar membawa penumpang segitu banyak. Dokter pun juga demikian gitu loh. Dan ini adalah satu bagian bagi kita sebenarnya untuk kemudian menentukan standar demi apa? Kalau pilot keselamatan penumpang, kita keselamatan pasien juga. Oke. Apakah sebenarnya ada ketakutan bila dokter asing itu bebas masuk ke Indonesia? Nah, kalau bicara masalah dokter asing, kita akui bahwa sekarang liberalisasi jasa kesehatan ya. Investasi kesehatan tidak bisa dipungkiri. Semua negara sekarang itu bisa terjadi, apalagi dengan era global seperti saat ini ya. Tapi yang perlu harus tetap kita kedepankan adalah apa? Satu, ketahanan negara. Nasionalisme harus tetap kita junjung tinggi. ID kami akan selalu ada di situ. Kami mempunyai namanya, kalau ada agent of change, agents of treatment, agent of development, kita juga ada satu lagi agent of defense. Sebagai bagian kita untuk mendapatkan tugas ketahanan negara. Nah, apa yang kemudian menjadi ini? Bukan masalah dokter Indonesia takut dokter asing, bukan. ID takut dokter asing, bukan, gitu loh. Kalau kemudian kita bicara dokter asing, di semua negara ada namanya proses selective barrier. Tidak bisa serta-merta kemudian, mohon maaf, di dalam satu draft muncul tiba-tiba pasal mengatakan bahwa pengguna bisa langsung mendatangkan dokter asing atau tenaga kerja asing. Nah, tidak bisa langsung seperti itu. Kenapa? Karena pada saat kemudian dia berhadapan dengan masyarakat, itu masyarakat kita. Masyarakat Indonesia. Masyarakat punya hak untuk mengetahui, dokter ini kompeten tidak? Dokter ini sebenarnya track recordnya di negaranya seperti apa? Kemampuannya seperti apa? Ya, nah itu yang juga harus kita selektif. Semua negara aja selektif, masa kita kemudian tidak selektif gitu loh. Nah, sekali lagi selektif ini kepentingannya adalah tadi kualifikasi. Jangan sampai nanti muncul, mohon maaf, dokter asing satu tidak terkualifikasi, tidak sesuai dengan kompetensinya, dan atau dia mungkin sudah ada permasalahan etik. Yang tahu kualifikasi, kompetensi dan ada masalah etik adalah peer group-nya. Karena semua perhimpunan dan ID sendiri punya afiliasi dengan internasional.
kita punya jejaring untuk kemudian berkomunikasi gitu dengan internasional. Jadi kita setamanya tidak masalah takut. Kita akan sangat mendorong mamanya kalau ada dokter asing masuk dengan kualifikasi yang bagus ya. Kita transfer of knowledge, kita belajar ya. Dan selama ini juga banyak, dan kita pun semua perhimpunan sekarang punya afiliasi, kita sering Luar kemudian negeri. berkomunikasi dengan teman-teman Internasional ya. internasional. Jadi itu bukanlah sesuatu yang menjadi ketakutan, tapi negara harus punya kewajiban melakukan selective barrier tadi. Kalau saya lihat di pasal itu yang di draft yang yang masih tanda petik nggak jelas itu ya, rasanya mungkin kayak klinik kecil gitu bisa ya mendatangkan dokter dari negara lain ya, kalau lihat pasal Karena itu. tidak disebutkan di situ memang betul. Kan Pengguna, vaskes. Iya kan? Semua pengguna bisa kan. Nah, Iya. Indonesia ini sekarang penduduk dengan jumlah manusia nomor 4 sedunia. Ya. Secara industri ya, maka ini sebuah modal objek market yang luar biasa. Berarti pangsa pasar ya. Bangsa pasar. Jadi itu yang perlu harus kita juga perhatikan juga. Jadi kita benar-benar harus menjaga kepentingan siapa? Kepentingan masyarakat kita. Tadi nyebut tentang pertahanan, keamanan, keselamatan masyarakat ya. Memang dari Mas Adib melihat bahwa kesehatan itu memang erat hubungannya dengan itu. Kesehatan saya kira menjadi satu pilar utama untuk ketahanan negara. Jadi itu saya kira ini sebuah dialog yang selalu kita lakukan dengan teman-teman ini ya, TNI ya, dengan Dewan Ketahanan Nasional. Satu konsep utama di dalam pengelolaan negara, salah satunya itu menjadi satu poin yang harus tetap diperhatikan. Ya. Dan kesehatan itu menjadi pilar utama juga. Pilar utama ya. Kalau masyarakat Indonesia sehat, tentu ya kuat ya. Betul. Tapi kalau sakit-sakitan, apalagi Iya. menjadi objek dari negara lain, apa juga. Atau sebenarnya gini Mas, sebenarnya kalau mau melumpuhkan masyarakat Indonesia itu gampang. Lewat ya, produk-produk itu kan, apalagi mereka punya dokter asing, ya tanda petik jadi. Kita tidak bisa pungkiri bahwa ada yang namanya teknologi yang Ya. masuk. Ya, teknologi investasi akan masuk, tapi tetap harus kita menjaga itu. Ya. Terus apa betul jumlah dokter Indonesia itu kurang nggak? Nah, ini yang perlu harus kita kerjain. Kalau secara totally, kalau kacamatanya secara total dan menghitung per jumlah penduduk, dan kita menghitungnya dengan perbandingan yang dulu, perbandingannya kan 1/2500 WHO. Sekarang kan sudah 1/1000. Maka pasti akan ada bahwa kita kekurangan dokter. Ya. Tapi dengan produksi sekarang 12.000 per tahun, ini juga bisa menjadi potensi yang memang masih bisa kita kejar gitu lah. Tapi kita ingat bahwa yang harus kita pikirkan adalah roadmap kita punya nggak untuk di setiap wilayah. Kita nggak bicara secara nasional saja. Kita punya nggak sebuah data tenaga medis, tenaga kesehatan di setiap wilayah per kabupaten kota umpamanya. Nah itu yang kita harus dorong. Belum ada kan? Belum Belum semuanya ada. Dari situ baru kita kemudian tarik sebuah namanya need assessment. Oh dalam satu wilayah umpamanya Jawa Timur ternyata cukup dokternya umpamanya, atau di Jakarta, di Surabaya cukup, tapi di wilayah-wilayah tertentu masih kurang. Nah ini perlu. Inilah yang kita sebut dengan roadmap, dengan menghitung need assessment SDM kebutuhan tenaga dokter di setiap wilayah tadi. Dari situ kemudian kita akan bicara kekurangan. Nah, kekurangan dokter ini kemudian kita bisa jawab dengan apa? Ini nggak bisa kita pisahkan bahwa oh kalau oversupply bagus. Artinya kalau oversupply kita mudah distribusikan, bukan masalah itu. Ada sebuah karakter kesehatan yang tetap akan berpikir lebih baik saya di kota, gitu loh. Walaupun mungkin gaji saya tidak sebesar yang ada di daerah. Kenapa? Karena aspek-aspek yang lain, gitu loh. Aspek jenjang karir, aspek keluarga juga, ya. Ya, ini juga harus diperhatikan. Jadi menjawabnya dengan jumlah dokter itu tentu menjawab dengan kita harus punya data dulu per wilayah. Dan kita membuat assessment kebutuhan dokter spesialis di setiap wilayah. Siapa yang harus membuat itu? Negara. Sebenarnya itu udah ada dalam Undang-Undang Kesehatan 2009 pun juga 36 tahun 2009 ya itu sudah ada juga. Loh, berarti lama dong nggak dilaksanakan? Artinya masih banyak undang-undang yang sudah existing di dalam pelaksanaan peraturan turunan dari undang-undang itu yang belum terlaksana. Sehingga ini yang harus kita dorong sebenarnya. Gitu loh. Karena kalau dengan ini kita dorong, maka kita tahu sebenarnya ya, oh permasalahan ini kita bisa jawab dengan mungkin peraturan pemerintah atau peraturan menteri gitu loh. Jadi tidak harus kemudian ini masuk menjadi satu regulasi besar namanya undang-undang. Bikin baru. Apalagi Omnibus Law tadi gitu loh. Karena Omnibus Law itu berarti dia memasukkan semua undang-undang,
dan berpotensi kemudian akhirnya menghilangkan peran-peran yang selama ini sudah dibuat dalam undang existing. Harmonisasi itu mungkin ya kalau secara bahasa hukum ya tidak perlu harus di omnibus lawkan, tapi cukup harmonisasi di dalam peraturan turunan dari undang-undang itu sendiri. Gitu lah. Nah, berarti kalau begitu Dokter Adib masih yakin bahwa undang-undang yang ada sekarang, entah itu dokter, perawat, bidan, sebentar lagi farmasi ya, kemudian undang-undang sistem kesehatan dan lain-lain, termasuk rumah sakit, BPJS, ya, SISN, itu masih ya bisa mengikuti perkembangan zaman. Saya kira masih bisa. Jadi kalau kita bicara dalam bahasa yang ada dalam undang-undang, tinggal bagaimana diturunkan di dalam menyesuaikan perkembangannya itu. Ya dengan PP kata. Contoh umpamanya berkaitan dengan produksi tadi. Ada konsep sekarang namanya academic health system. Dan saya kira itu yang kita dorong itu. Dan itu nggak perlu undang-undang kan. Artinya untuk mengejar produksinya nggak perlu undang-undang, tapi dengan AHS itu dengan peningkatan jumlah dosen, ya, peningkatan kuota, peningkatan rumah sakit jejaring sehingga penerimaan mahasiswa lebih banyak. Itu adalah sebuah jawaban untuk meningkatkan produksi dengan tetap memperhatikan kualitas tadi kan. Nah, ini saja masih bisa dilakukan gitu loh. Jadi dan saya kira di yang lain-lainnya pun masih bisa dilakukan juga gitu loh. Penyesuaian di dalam artian hal-hal yang saat ini dengan adanya perkembangan zaman, adanya permasalahan di kesehatan, itu masih bisa dilakukan dengan undang-undang yang existing saat ini gitu. Sebenarnya masih bisa. Masih bisa ya. Iya. Nah, terus tentang produksi dokter saat ini, lulusan dokter ini kalau saya tidak salah kan 10.000 sampai 12.000 tiap tahun ya. Untuk dokter umum ya? Dokter umum kan. Itu sebenarnya dari center-center yang ada ini gimana? Apa itu sudah cukup atau perlu ditambah center lagi? Saya kira kalau kita melihat jumlah fakultas kedokteran sudah cukup banyak kita. Sudah cukup banyak kita dan ini menjadi PR sebenarnya, dan saya kira teman-teman di Kementerian Pendidikan, Asosiasi Pendidikan Kedokteran juga punya PR besar sebenarnya terkait dengan hal ini, karena kita bicara kalau 95 ini kualitasnya pun juga harus disamakan lah istilahnya kan. Standarkan ya. Standarkan gitu loh. Nah, ini juga harus menjadi PR bagi kita gitu loh. Ada sebuah analog yang bukan analog, ini sebuah problem yang kita dapatkan di lapangan pada saat kita diskusi dengan teman-teman di Papua. Papua salah satu daerah yang kekurangan dokter, ya kan. Satu sisi juga problem di infrastruktur sarana prasarana, di samping juga ada hal yang berkaitan dengan masalah keselamatan. Nah, tapi kita punya potensi besar di situ. Ada 700 mahasiswa Fakultas Kedokteran di Universitas Cendrawasih. Sebagian besar mereka putra daerah, dan saya yakin mereka siap untuk mengabdi di Papua. Nah, tapi di dalam pendidikannya yang harus kita dorong adalah bagaimana kemudian pada saat uji kompetensi mereka pun juga perlu diperhatikan gitu. Ada mungkin di dalam uji kompetensi bukan kita mempermudah, tidak, tapi menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada di daerah, sehingga mereka pun supaya tingkat kelulusan uji kompetensinya pun bisa semakin meningkat gitu. Nah, karena mereka adalah potensi dokter putra daerah yang siap akan bekerja di daerah. Ya. Ini salah satu contoh ya sebenarnya. Apakah itu perlu undang-undang? Tidak perlu. Tapi kita cukup dengan peraturan. Oke, bagaimana dengan center atau pusat-pusat pendidikan spesialis? Nah, kalau kita bicara sekarang pusat pendidikan spesialis, yang AHS tadi kan salah satu untuk cara menjawab untuk kebutuhan spesialis tadi kan. Nah, kalau sekarang ada perdebatan atau dikotomi ya, kalau saya bilang dikotomi sebenarnya antara university hospital base, karena sebenarnya kalau di kita itu kan tidak sekedar dikatakan university base murni gitu loh. Mereka juga university base yang mix dengan hospital base juga kan sebenarnya, karena keberadaan daripada university lebih ke arah pengelolaan dosen dan kemudian sertifikasi profesinya nanti kan. Tapi pada saat di lapangan di dalam pendidikannya mereka juga pendidikan di hospital juga. Hospital base disebutnya ya. Nah, ini kan sebenarnya hal yang tidak perlu diperdebatkan. Tapi bagaimana upayanya kita menyelaraskan untuk kemudian kita besar produksi itu dengan tetap menjaga kualitas, dan jawaban itu sebenarnya udah di academic health system sudah ada, dan nggak perlu undang-undang baru sebenarnya kan? Nggak perlu undang-undang baru. Cuma nanti mungkin yang harus kita kedepankan itu ke depan adalah yang sudah menjadi wacana, apakah kemudian fakultas kedokteran swasta juga boleh membuat spesialis ya. Dan saya kira kita memberikan kesempatan dalam konteks ada aturan akreditasi, kemudian standar objektif yang juga harus dibuat untuk menilai itu, dan kalau itu mereka sudah memenuhi syarat dengan kemampuan-kemampuannya, ya saya kira itu bisa juga dilakukan tanpa harus kita berpikir dikotomi antara university dan hospital base gitu loh.
Atau negeri dan swasta gitu juga ya. Ya. Oke. Anda kan membawa ID kemana masa depannya? Ini pertanyaan saya buat Mas Tresno juga. Saya ini sebagai pengikut. Ya, jadi memang ini PR besar. Saya tidak mengatakan bahwa wah nanti saya akan membawa ini. Prinsipnya sederhana sebenarnya. Kita ditakdirkan, diberikan amanah ya yang sangat besar ya. Artinya amanah di ID itu kan bukan amanah dari anggota saja, amanah dari rakyat, menjaga integritas daripada organisasi profesi. Ini menjadi satu dasar yang tetap harus kita pegang gitu loh. Apa integritas yang harus kita jaga? Bahwa kita menjaga yang namanya proses-proses ya untuk supaya dokter Indonesia yang melayani rakyat Indonesia itu memang kualifikasinya sesuai. Itu tugas kita sebenarnya secara organisasi gitu loh. Tinggal bagaimana kita yang utama saat ini saya kira dan ini penting ya. Membangun trust masyarakat, ya, merebranding ini menjadi sangat penting dan kami ya saya yakin ya di kita semuanya sama kan, saya kira di pusat atau di wilayah cabang bahwa kita adalah manusia biasa juga. Manusia perlu diingatkan, boleh. Kita nggak anti kritik, ID tidak anti kritik dan kita silakan dikritisi. Silakan kemudian kita diberikan masukan-masukan. Kita sangat terbuka. Itulah konsep dari ID Reborn tadi. ID Reborn, ID yang bertransformasi gitu loh. Tapi pada saat kemudian ada hal-hal yang memang perlu kita luruskan ya kewajiban kita untuk kita luruskan gitu loh. Sholat aja 5 waktu, supaya kita selalu diingatkan. Kalau kita nggak 5 waktu, nanti kita lupa gitu loh. Jadi kita harus subuh, tuhur diingatkan. Oh ya, berarti kita harus selalu mengingatkan gitu loh. Di internal profesi kita diingatkan gitu loh. Dan apa yang kemudian sekarang sudah dilakukan tentunya pasti masih banyak kekurangan. Saya selalu mengajak teman-teman untuk kita bisa menjawab kekurangan-kekurangan itu untuk menjadi lebih baik. Ya. Terakhir, kalau menurut Anda sebenarnya masa depan dokter itu apa? Cerah atau tidak cerah? Kita yang harus menciptakan kecerahan masa depan dokter itu. Dan yang bisa dilakukan oleh kita bukan hanya kita bersandar pada, mohon maaf, dari sisi pihak pemerintah saja. Yang bisa membuat masa depan kita cerah adalah yang paling utama. Itu adalah pada saat kita bisa membangun kepercayaan semakin tinggi dari rakyat Indonesia kepada dokter Indonesia, itu adalah masa depan cerah kita. Artinya apa? Dari situ kemudian, ya saya berusaha sampaikan di podcastnya Mas Tris ini, jargonnya harus kita tambah. Dokter Indonesia untuk rakyat Indonesia. Dokter Indonesia untuk rakyat Indonesia. Itulah, berarti masa depan cerah untuk dokter, cerah juga untuk masyarakat. Yes. Gitu ya. Betul. Baik. Tapi Anda masih semangat kan mimpin ID? Kalau udah didukung model Mas Tresno, teman-teman yang lain semangat, saya tetap semangat terus. Bismillah. Iya. Pasti Jadi kalau Allah akan kasih jalan. Saya yakin, saya kira semua semangat dan saya senang kok. Jadi masyarakat kita kan makin cerdas. Betul. Ya kan? Betul. Makin cerdas. Jadi informasi ini sumbernya dari mana? Oh, ketua PB, oh ketua wilayah. Ya, ini valid kan? Betul. Kalau dari si Anu lah. Ya, itu. paling cuma didengarin ya, paling si dia gitu. Baik, teman-teman, saya merasa beruntung bisa bercakap-cakap dengan Dr. Adib, orang hebat ya. Masih muda, selalu bersemangat dan tentu kita semua harus merasa beruntung ya, punya organisasi yang baik ini. Dan tentu kita juga harus merasa beruntung bisa mengabdikan, punya jalan hidup, punya profesi yang langsung bersentuhan dengan masyarakat dan kepentingan masyarakat. Insya Allah kesehatan itu menjadi pilar, ya pilar kemajuan sebuah bangsa, pilar masa depan bangsa, pilar yang akan menambah daya kompetitif dari masyarakat dan bangsa Indonesia. Terima kasih, sukses, semangat, dan sehat selalu. Terima kasih, Dr. Adib. Terima kasih. Sehat selalu. Salam buat teman-teman Jawa Timur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.